Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah konsep akal dan agama menurut tradisi Sunda. Berbicara tentang akal ini, sudah dibahas sebelumnya bahwa masalah akal merupakan masalah yang sangat pelik atau kompleks dalam hubungannya dengan tradisi dan agama, terutama dalam tradisi, karena akan membawa corak pada keagamaan suatu daerah. Jadi penerimaan tradisi terhadap akal akan berdampak pada kecenderungan keagamaan suatu daerah. Jadi berkaitan dengan konsep akal ini, penerimaan suatu daerah terhadap konsep akal, tiap daerah mempunyai respon yang berbeda-beda. Bahkan ada suatu daerah yang sengaja menyingkirkan konsep akal ini dengan menegatifkan makna dari kata-kata yang berkaitan dengan akal ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kata akal diponis dengan suatu makna yang negatif. Karena itu meskipun pendidikan dari anak bangsa ini sudah relatif tinggi, tetapi terhadap akal pandangannya tidak berubah. Dan mungkin tersendatnya kemajuan bangsa ini kemungkinan besar berkaitan dengan akal ini yang belum diterima sebagai bagian dari kehidupannya. Jika melihat sejarah, timbulnya dua organisasi besar di tanah Jawa seperti Muhammadiyah dan NU, itu awalnya berkaitan dengan akal ini atau masalah ijtihad. Tapi kita tidak membahas masalah itu karena memang tiap daerah itu mempunyai konsep akalnya sendiri. Kita kembali ke konsep akal Tatara Sunda. Meskipun mempunyai konsep akal yang luar biasa, tetapi realitasnya konsep akal ini belum dijalankan secara penuh, malah cenderung ditinggalkan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa nenek moyang Sunda itu telah membuat suatu konsep akal yang mengagumkan, yang diibaratkan dengan sayap pada burung. Dan pertanyaan berikutnya adalah mengenai konsep akal dan agama. Jadi untuk membahas tentang masalah keagamaan atau konsep penerimaan agama, terutama agama Islam, kita harus tahu dulu proses penerimaan agama Islam dalam suatu kisah tentang Kian Santang. Jadi kisah tentang Kian Santang ini sangat terkenal sekali di Tatara Sunda, berkaitan dengan proses islamisasi di Tatara Sunda. Jadi penerimaan Islam oleh masyarakat Sunda bisa disimpulkan dari kisah Kian Santang. Dikisahkan bahwa Kian Santang adalah merupakan anak dari Prabu Siliwangi, raja dari Pajajaran. Ia terkenal sangat hebat, baik secara intelektual maupun dalam segi kanuraga. Sehingga dikisahkan bahwa di Tatar Sunda dan Jawa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sehingga ia kemudian berencana untuk melawan Saidina Ali yang terkenal di negeri Arab. Dan dalam kisah tersebut diungkapkan bahwa ia bertemu dengan Saidina Ali yang waktu itu sudah kakek-kakek. Dan oleh Saidina Ali ia disuruh untuk mengangkat tongkatnya yang tertancap. Sebelumnya Kian Santang telah mengutarakan bahwa ia ingin bertarung dengan Saidina Ali karena ingin melihat darahnya sendiri, karena belum ada yang mengalahkannya. Tetapi kemudian Kian Santang tidak bisa mencabut tongkat tersebut hingga bercucuran keringat darah. Dan akhirnya Kian Santang menyerah, tunduk setunduk-tunduknya kepada Saidina Ali. Tentang kisah Kian Santang ini, ada beberapa poin dalam hubungannya dengan proses islamisasi dari pribadi-pribadi masyarakat Sunda. Yang pertama itu adalah Kian Santang itu adalah seorang intelektual yang mumpuni baik dalam intelektualitas maupun dalam kanuragan. Dan yang kedua,
bahwa Kian Santang ingin melihat darahnya sendiri. Hal ini berarti ia ingin mengetahui jati dirinya sendiri. Dan yang ketiga, bahwa Kian Santang itu tidak bisa mencabut itek atau tongkat yang ditancapkan oleh Sayyidina Ali. Seperti halnya kita ketahui bahwa tongkat itu atau itek itu mempunyai dua fungsi, yaitu untuk pegangan dan yang kedua itu untuk petunjuk arah bagi orang-orang yang kegelapan atau orang yang tidak melihat atau orang yang tersesat. Dan tentang Sayyidina Ali itu sendiri merupakan representasi dari Islam. Ketika ia melihat keringat darahnya sendiri, karena tidak bisa mencabut tongkat atau itik yang ditancapkan oleh Sayyidina Ali, karena itu kemudian Kian Santang menyerah. Hal ini menunjukkan bahwa suatu ketundukan atau kepatuhan total dari Kian Santang untuk menerima Islam sepenuhnya sebagai pegangan dan petunjuk dalam hidupnya. Dari kisah ini, jika kita membaca tulisan dari Dr. Mokhtar Naim dari Sumatera Barat atau Profesor Simuh dari Jawa tentang corak Islam, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam kisah Kian Santang ini adalah merupakan corak Islam dari masyarakat Sunda. Bahwa penerimaan agama Islam dilalui dengan proses pencarian dan pembuktian secara intelektual. Jadi Islam di Tatar Sunda itu cenderung sintesis. Hal ini beda dengan di tanah Jawa yang diungkapkan oleh Profesor Simuh dalam bukunya Tasawuf Jawa, bahwa proses islamisasi di tanah Jawa itu dikisahkan dengan perjalanan seorang kiai dan seorang pendeta. Dan seorang pendeta bertaruh bahwa jika kendi yang ia lempar ke atas bisa pecah oleh keris atau pedang yang dibawa oleh sang kiai, ketika dilemparkan ke atas, maka tanah Jawa itu akan Islam. Dan ternyata kendi sang pendeta itu pecah, tetapi ada bintik-bintik air yang membasahi keris sang kiai, sehingga berkatalah sang pendeta bahwa memang tanah Jawa itu akan Islam, tetapi masih akan tertutupi oleh tradisi agama sebelumnya. Jadi disinilah bisa disimpulkan bahwa corak agama Islam di Tatar Sunda dengan di Jawa itu memang beda. Di Jawa itu cenderung lebih sinkretis, sedangkan di Tatar Sunda lebih sintesis. Karena dalam kisah Kian Santang diungkapkan bahwa pencarian Islam itu melalui suatu pergulatan intelektual yang panjang dan juga pembuktian. Karena itu di Tatar Sunda harusnya menjadi pusat kajian ilmu-ilmu rasional, termasuk ilmu keagamaan. Dengan demikian, pengkajian ilmu-ilmu rasional juga harus dibangkitkan. Jangan terjebak pada stagnasi dan kemalasan dalam berpikir. Jadi sebagai suatu kesimpulan, dalam masyarakat Sunda itu hubungan atau posisi antara akal dan agama bisa diterangkan sebagai berikut. Jika akal diibaratkan dengan sayap pada burung, maka agama diibaratkan sebagai itek atau pegangan dan petunjuk. Jadi dalam masyarakat Sunda, jika ada yang mempermasalahkan akal dengan agama, sama dengan mempermasalahkan sayap pada burung dengan itek sebagai pegangan dan petunjuk arah. Jadi konsep akal dalam masyarakat Sunda itu sebenarnya tidak ada masalah antara akal itu sendiri dengan agama. Jadi harusnya di Tatar Sunda itu merupakan tempat kajian dari ilmu-ilmu keagamaan yang bersifat rasional atau menjadi pusat pemikiran keagamaan yang rasional dan berkonsep masa depan serta mencerahkan. Jadi di Tatar Sunda itu ada dua tokoh utama islamisasi, yaitu Kian Santang dari segi ide
dan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dalam segi realitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.